Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan saya Pak Riki, saya Bu Nuri, dan saya Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk semangat. Semangat! Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pepatah berikut. Utlubul ilma walau bisin, kejarlah ilmu walau di negeri Cina. Jarrib walahis takun arifan, cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau akan tahu. Ijhad wala taksab wala taku ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasa. Bersungguh-sungguhlah kita, jangan malas, karena kalau malas akibatnya akan menyesal. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bertemu lagi anak-anak dalam pembelajaran subtema 2 tentang bermain di rumah teman, yaitu pembelajaran yang ketiga. Sudah siap? Baik, silakan anak-anak dibuka buku paketnya halaman 68. Sudah? Kali ini kita belajar mengenai benda cair nih. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, pada subtema 1 sudah dijelaskan ya secara keseluruhan apa saja sifat-sifat benda cair. Nah, kali ini Bu Nuri akan menjelaskan ulang lagi agar kalian lebih memahaminya. Ya, baik. Benda cair merupakan benda yang memiliki sifat rumit. Rumit itu apa ya Bu Nuri? Sifat yang dia agak sedikit beda dari sifat benda padat atau benda gas ya. Sifatnya ini berbeda. Yang pertama yaitu bentuk sesuai wadahnya. Nah, benda cair ini salah satu sifatnya adalah bentuknya sesuai wadahnya. Contohnya apa? Air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom pula. Begitu juga air yang berada di dalam gelas dan botol. Nah, di sini Bu Nuri ada contohnya nih. Ini benda cair tidak tuh? Ini air ya. Ketika dimasukkan ke dalam gelas atau botol, berarti bentuk airnya ini sesuai wadahnya tuh. Bentuk aqua OKOC ya, ini OKOC botol punya Bu Nuri ini terisi air, lihat, tapi airnya juga berbentuk seperti sesuai wadahnya, sesuai botol ini ya. Dia tidak miring, tidak juga tumpah ya, karena dia airnya ini membentuk sesuai wadahnya. Kalau misalkan kamu taruh air, ditaruh di mangkok atau di piring atau di baskom, pasti air itu pula bentuknya sesuai wadahnya, bentuknya sesuai baskom, bentuknya sesuai piring, atau bentuknya sesuai gelas yang kalian pakai ya. Itu salah satu sifat benda cair. Yang kedua, semua benda cair selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya apa? Air terjun. Siapa yang pernah melihat air terjun ya? Atau contohnya lagi, kalau kalian mandi pakai shower nggak nak? Nah, shower itu air itu jatuh dari atau mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tuh, misalkan ini botol Bu Nuri keluarkan airnya, terus Bu Nuri aliri. Tuh, pasti dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, tidak mungkin mengalir dari tempat rendah ke tempat yang tinggi ya, kecuali kalau dikasih ada pipanya. Kalau misalkan, tapi sifat asli benda cair itu adalah dia mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat benda cair yang ketiga, benda cair memiliki kemampuan untuk meresap melalui pori-pori.
karena dia memiliki daya kapilaris. Daya kapilaris ini kemampuan untuk meresap. Contohnya apa? Siapa yang di sini suka mengepel lantai, suka membantu ayah bundanya yang mengepel lantai di rumah? Kalian kalau mengepel pakai apa? Kain pel kan? Nah, kain pel agar dia meresap kotoran yang ada di lantai diberi apa? Diberi air dan diberi sabun atau cairan pewangi dulu ya nak ya. Nah, pasti kain pel yang kalian gunakan, kalian celupkan ke dalam air atau air sabun, pasti dia meresap ke kain pelnya, iya tidak? Maka dari itu sifat benda cair adalah dia mampu meresap melalui pori-pori bahan atau sebuah kain ya. Contohnya lagi, apalagi misalkan kertas, kamu sobek kertas dan kamu jatuhin air, kamu kasih letakan air, pasti air itu meresap ke dalam kertas tersebut. Dia meresap melalui pori-pori di dalam kertas tersebut ya. Pasti air itu meresap melalui pori-pori karena dia itu benda cair ini memiliki daya kapilaris. Daya kapilaris itu kemampuan untuk meresap ya. Sampai di sini mudah paham? Yang keempat, sifat benda cair adalah menekan ke segala arah. Tuh, menekan ke segala arah. Misalkan, kalau benda cair ini kalian tekan seperti ini. Tuh, tekan. Dia akan menekan ke segala arah. Tuh, sesuai bentuk wadahnya ini. Ya, kalau kalian tekan, nah, Bu Nuri miringkan seperti ini tuh. Benda cair ini akan menekan ke segala arah tuh. Ya, dia bergerak ya. Karena dia menekan ke segala arah tuh. Nah, mudah ya anak-anak ya. Yang terakhir, benda cair memiliki volume yang tetap. Artinya apa Bu Nuri? Benda cair memiliki berat yang tetap. Misalkan, ini sebelum Bu Nuri minum, benda cair ini di dalam botol ini berisi 1500 mili. Nah, berarti benda cair yang berada dalam botol ini dia memiliki berat atau volume 1500 mili. Dia tetap. Nah, sekarang udah Bu Nuri minum nih. Ya, udah Bu Nuri minum hampir setengahnya ya. Nah, berarti ini pasti sudah berkurang. Mungkin ini isi atau berat dari benda cair ini sekitar 1000 mili. Nah, berarti benda cair yang sudah Bu Nuri minum di dalam botol ini, dia itu memiliki volume 1000 mili, volumenya tetap. Nah, paham ya? Nanti misalkan kalau udah Bu Nuri minum lagi, nanti berat atau isi benda cair ini sekitar 500 mili. Nah, berarti dia volumenya tetap, beratnya tetap 500 mili. Begitu, tidak mungkin dia berubah-ubah volumenya ya, kecuali kalau benda gas. Kalau benda gas volumenya pasti akan berubah-ubah, tapi kalau benda cair dia memiliki volume atau berat yang tetap. Volume itu berat ya, beratnya tetap ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti silakan ditanyakan ya ke Pak Riki atau Bu Resti atau Bu Nuri. Boleh ditanyakan saat melalui Zoom jika kalian belum paham. Ya, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Nah, sekarang Bu Resti ingin memberikan contoh benda cair. Pasti semuanya teman-teman semua sudah pada tahu kan benda cair itu apa saja sih? Nah, benda cair itu contohnya adalah minyak. Nah, dilihat minyak nih ya. Minyak ini termasuk benda cair. Lihat minyak. Jika dimasukkan ke dalam plastik, maka bentuknya dia akan membentuk plastik. Karena benda cair mempunyai sifat-sifat apa? Ia berubah bentuk sesuai dengan wadah atau tempatnya. Oke, selanjutnya benda cair yaitu air nih, air putih atau air mineral. Nah, ini juga termasuk benda cair. Lihat,
airnya itu yang sebelumnya ditaruh di teko, maka dia akan berbentuk teko, tetapi dituangkan ke dalam gelas, maka airnya akan membentuk gelas ya, karena sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau bentuk wadahnya itu gelas, maka dia akan berbentuk gelas. Kalau wadahnya itu ditaruh di mangkok, maka benda cairnya akan berbentuk mangkok sesuai dengan wadah atau tempatnya. Nah, ini contoh selanjutnya yaitu kecap. Nah, kecap ini ditaruh di mangkok ya, maka bentuknya akan seperti mangkok. Selanjutnya benda cair apa lagi? Nah, ini dia. Ini apa nih? Madu. Nah, madu ini ditaruh di mangkok, maka bentuknya akan seperti mangkok. Lalu ada benda cair apa nih? Sirup ya, sirup ini juga termasuk benda cair. Nah, ditaruh di dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Paham ya? Mudah ya? Selanjutnya kau buka halaman 69. Mengerjakan soal tentang perkalian. Di sini Bu Resi ada contoh nih. Nah, satu kotaknya ini berisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelereng. Bagaimana menentukan perkalian berdasarkan gambar? Waktu itu sudah pernah Bu Resi jelaskan ya. Berapa banyak kotak dikalikan isi ya, banyak kotak dikalikan isinya. Nah, kita hitung yuk, ada berapa kotak pada gambar tersebut? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 kotak. Berarti kita tulis 4 dikali. Nah, satu kotaknya ada berapa isi kelereng? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelereng. Kita tulis 6. Jadi bentuk perkaliannya adalah 4 dikalikan 6. Nah, 4 dikali 6. Kita hitung dulu yuk, nak. 4 dikali 6. Kalau yang sudah hafal perkalian, enak sekali ya. Tapi bagi yang belum, seperti biasa, cara berhitungnya dengan penjumlahan berulang. 4 dikali 6. 4-nya yang ada 6 atau 6-nya yang ada 4? Iya, 6-nya yang ada 4. Kita tulis di coret-coretan. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sampai 4 kali. Tara, seperti ini. Kelihatan kan? Nah, kita hitung sama-sama yuk. 6 tambah 6 berapa, nak? 6 tambah 6 12 ditambah lagi 6 12 di kepala, 6 di jari. Bis 12 13 14 15 16 17 18 ya, kita tulis di sini 18. Apakah sudah selesai? Belum ya, masih ada 6 satunya. Kita hitung lagi, digarisin. 18 ditambah 6. 18 di kepala, 6-nya di jari. Habis 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Mudah sekali bukan? Iya, mudah ya. Kita tulis hasilnya sama dengan 24. Nah, ini sama dengan, nah, kebalikannya 4 kali 6 berapa? Iya, ini tinggal dibalik saja bentuk perkaliannya. Tadi kan 4 kali 6. Nah, ini kita rubah jadi 6 dikalikan
4. 6 dikalikan 4 berapa sih Bu Resti? 6 kali 4 sama nak, hasilnya 24. Yang benar, nggak percaya. Kita buktikan nih nak, kita buktikan. 6 dikali 4. 4-nya yang ada 6 ya. Bentuk penjumlahan berulangnya kita tulis. Kita mau membuktikan juga nih, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 2, 3, 4, 5 tambah 4. 4-nya ada 6 kali. Kita mau hitung biar kita buktikan apakah hasilnya sama-sama 24. Nah, bentuk penjumlahan berulangnya seperti ini ya. Kita hitung sama-sama yuk. 4 tambah 4 berapa? 8 ditambah 4 sama dengan 12 ya. 12 ditambah 4 berapa? 12 di kepala, 4 di jari. Habis 12, 13, 14, 15, 16. Kita sini tulis 16. Tambah lagi 16 ditambah 4, 16 di kepala, 4 di jari. Habis 16, 17, 18, 19, 20. Mudah kan? 20 ditambah 4, 20 di kepala, 4-nya di jari. Habis 20, 21, 22, 23, 24. Nah, hasilnya sama-sama 24. Gimana? Mudah ya? Bisa dipahami ya? Ini masih gampang. Tara, begini caranya ya nak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua anak-anak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nuri. Terima kasih Bu Resti atas penjelasan sebelumnya. Oke. Sekarang yuk kita buka halaman 72. Sudah ketemu? Bisa ya? Oke. Sekarang kita sama-sama melakukan gerakan tari. Siap ya? Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambarnya nih ya. Nah, gerakan kaki dimulai dari berjinjit. Pak, berjinjit gimana Pak? Berjinjit itu berdiri atau berjalan dengan ujung jari kaki saja yang berjejak. Perhatikan ya. Tuh, seperti gambar di sini. Yang pertama, berjinjit. Bisa? Oke, perhatikan dulu. Nanti ada contohnya. Selanjutnya, berjalan sambil berjinjit. Berjalan sambil jinjit. Sudah? Dan yang ketiga, berjalan sambil jinjit dan menggerakkan tangan. Sudah siap semuanya? Yuk, kita lihat contohnya ya sayang ya. Dan contohnya. Ya. Tuh, berjinjit ya dengan ujung kaki. Ini berjinjit sambil berjalan. Ini contoh yang kedua. Oke, lakukan ini sebagai gerakan tari. Ya. Setelah itu berjalan sambil jinjit dan menggerakkan tangan. Ya, lakukan ini berkali-kali agar kalian lentur. Berjinjit sambil berjalan dan menggerakkan tangan. Oke, bagaimana anak-anak?
Bisa ya kalian melakukannya ya? Iya, Bapak yakin kalian bisa melakukannya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berprestasi. Allahu Akbar. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.